Ini sebenarnya ingin mengingatkan betapa berbahayanya kegelapan ketika menjadi pemimpin itu. Tetapi ini berlaku pada kita semua. Lubdaka itu seorang kepala keluarga yang hidupnya dikatakan, dinilai oleh cerita itu sebagai orang yang penuh dosa karena membunuh berbagai hewan-hewan, bahkan melakukan banyak kejahatan pembunuhan itu. Tiba-tiba setelah melewati malam Siwa atau Siwaratri, itu menyebabkan dia tidak masuk neraka tetapi masuk ke alam Siwa, dilebur dosa-dosanya. Nah, kalau pemahamannya sesederhana itu, Lubdaka adalah seorang pemburu yang penuh dosa, lalu hanya karena kebetulan tidak bawa makanan dan puasa, kebetulan harus berjaga-jaga karena takut jatuh, dan kebetulan tidak ada orang diajak bicara sehingga Mona Brata tahu-tahunya untuk menjaga dirinya sadar dia petik daun bilah dan jatuh pelan-pelan, tidak bermaksud sebagai persembahan, tetapi kemudian itu menyebabkan dia masuk ke Siwaloka alam surga. Orang sebelah lalu nanya, kok enak ya? Bisa berbuat jahat apa saja, tinggal pas Siwaratri, ya puasa 36 jam, Mona Brata, ya sembunyi di mana gitu, di mall diam tapi jangan nggak ngomong gitu. Lalu tiba-tiba tercerahkan dan mencapai mencapai peleburan dosa. Kok kayaknya nggak nyambung, betul nggak? Oke, kalau gitu kita abaikan makna seperti itu. Kita lihat sekarang. Ternyata Lubdaka itu adalah seorang kepala keluarga. Kepala dari keluarga. Kalau kita lihat dalam diri kita, dalam tubuh kita, kepala itu adalah di sini. Di kepala ada apa? Manah. Manah itu dalam kisah Mahabharata disebut sebagai Arjuna. Maka nanti kita akan masuk ke cerita bagaimana Arjuna mendapatkan berkah dari Dewa Siwa dalam cerita Arjuna Wiwaha. Nanti kita lihat di situ. Jadi Lubdaka adalah kepala. Ini otak kita ini. Otak kita yang sehari-harinya memburu apa? Memburu satwa. Betul nggak Lubdaka itu memburu hewan-hewan buruan? Hewan buruan dalam versi orang bahasa Bali disebut satwa. Hewan satwa, betul nggak? Tapi kalau kita kupas lebih dalam, satwa itu apa? Sat itu artinya mulia, tua itu artinya sifat. Jadi kepala kita ini memburu sifat-sifat yang membuat dirinya mengalami kemuliaan. Apa itu? Harta, tahta, dan cinta. Ada orang berburu kemana-mana memburu harta, supaya setelah mencapai kekayaan, dia dimuliakan oleh kehidupan ini, dihormati. Betul nggak? Oh benar, Pak Putu udah cerita pernah sama saya, dulu ketika saya tidak punya uang, tidak ada yang noleh. Ketika begitu saya punya banyak uang, semua mengaku keluarga. Betul nggak Pak Putu? Ya itu. Langsung kemuliaan karena kita kaya, betul nggak? Begitu kita punya uang, semua orang nanya, apa kabar Pak? Begitu nggak punya uang, ada yang nanya begitu, apa kabar? Nyak kengken ya, saya nggak itu, saya dagang ngerungu, betul nggak? Itu. Nah, jadi itulah yang kita kejar sebagai si Lubdaka. Kita semua adalah Lubdaka yang mengejar kemuliaan melalui harta, tahta, dan cinta. Ada orang berebut setiap 5 tahun mencari tahta supaya dimuliakan, supaya orang-orang begini dimuliakan. Dan dalam kisah Lubdaka mencari kemuliaan, memburu satwa, satwa yang dia buru ternyata bukan harta, tahta, dan cinta, tetapi yang dia buru, yang dia kepung dan kejar-kejar adalah apa? Gajah, badak, dan babi hutan. Pernah dengar cerita ini? Belum ya. Berarti syukur saya bercerita tentang ini. Dia mengejar 3 hal. Gajah dalam bahasa Bali apa? Asti. Badak dalam bahasa kita apa namanya? Disebut wara. Babi hutan disebut sebagai waraha. Nah inilah yang kemudian berkembang menjadi pemaknaan. Bahwa ketika si Lubdaka mengejar kemuliaan dengan memburu, ya buruannya adalah gajah, asti, maka dia mengejar kemuliaan dengan terus-menerus melakukan proses pencarian melalui astiti bakti. Wara,
atau badak atau tetujon, ya, astiti baktinya itu dijadikan sebagai tujuan untuk mendapatkan waraha. Waraha dimaknai sebagai wara nugraha. Kebayang sampai sini? Jadi sebagai seseorang yang kepala ini ingin mengejar kemuliaan, maka yang harus kita kejar terus-menerus adalah proses mengejarnya melalui astiti bakti menuju pencapaian akan waranugraha. Waranugraha yang kita cari sebagai seorang lubdaka apa? Nah, itulah kemuliaan tadi. Nah, dalam kisah itu kemudian dia berangkat dari pagi, matahari terbit berangkat, sore tidak ketemu apa-apa, lalu dia mengintip siapa tahu di sebuah danau, Ranu namanya. Di sana akan ada banyak hewan-hewan yang minum karena kehausan. Ditungguin di sana, nggak dapat. Sampai malam nggak terjadi, maka dia naik pohon bila. Kenapa dipilihnya pohon bila? Pohon bilua. Kalau nggak salah pohon bilua itu ada durinya, betul nggak? Ada ya? Ada durinya, dia naik. Apa yang dimaksud dengan lubdaka yang naik pohon berduri di cerita itu? Pohon berduri di dalam diri kita adalah simbolik dari tulang punggung kita. Itu ada duri-durinya tulang punggung kita. Jadi kalau naik pohon bilua, artinya apa? Kita sebagai si pemburu ini naik di level cakra. Cakra terbawah terus-menerus sampai di cakra teratas. Sampai kita mengalami proses di mana kita jagra. Jagra itu artinya apa? Jagra itu tidak tidur, juga tidak apa? Ya, berusaha untuk tidak tidur lah. Tapi tidak juga ngapa-ngapain. Karena apa? Mau ngapa-ngapain takut ada sesuatu di bawah, maka dia hanya diam. Tapi tidak tidur, tidak melakukan aktivitas, tidak juga tidur. Inilah yang disebut dengan momentum meditatif. Momen meditasi. Dengan momen meditasi itu dia menjaga dirinya tetap ada dalam kewaspadaan, jagra itu. Bahasanya orang sana, eling dan waspada. Nah, dipetiklah daun bila. Apa makna daun bila yang dipetik itu? Daun bila yang dipetik itu memiliki makna sari-sari pengetahuan kehidupan, pengetahuan suci. Yang kemudian dijatuhkan di atas, ini anggaplah ini danau, dan di atasnya ada ada lingga, ya, ini ada airnya, dijatuhkan di situ. Apa makna yang ingin disampaikan di situ? Ini anggaplah daun bila. Daun bila ini adalah sari-sari pengetahuan kehidupan. Di danau itu di mana? Di otak kita ini ada sebuah danau kecil. Kumpulan dari cairan otak itu. Ada di sini namanya. Nah, disitulah siwadwara berdiam, siwa diam. Artinya apa? Kesitulah kita masukkan serpihan-serpihan sari-sari pengetahuan yang kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan ini. Itulah yang kita persembahkan. Kebayang maksudnya? Jadi disinilah siwa itu sedang beryoga. Beryoga dalam diamnya di tengah yoni ini, tubuh ini. Yang penuh dengan air ini, betul nggak? Tubuh ini penuh dengan air, betul nggak? Otak kita apalagi, 70% air. Dan di sini siwa berdiam, dimasukkan dengan kondisi terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari ketidaktahuan. Setiap pengetahuan yang datang, kok ada orang menyakiti saya ya? Maksudnya apa menyakiti saya? Dia terjaga. Oh, ini ada pesan begini, ada pengetahuan begini. Oh, ini penebusan dosa saya ketika saya disakitin orang. Masuk satu pengetahuan. Begitu Pak Putu mengalami dapatkan pengetahuan, mahan 9 pilar. Tapi jangan pilar masuk memiliki batu. Siu besikkan pilar bahaya. 9 pilar bahaya. Jadi begitulah pengetahuan masuk. Dapat sampai sini. Nah, jadi konsep itulah kita ini diajak menjadi lubdaka, yaitu sang pemburu kemuliaan melalui jalan jenana, jalan pengetahuan dengan memetik sari-sari pengetahuan yang kita temui sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bila saya disakiti, ini pelajarannya. Bila saya mendapatkan berkah, ini pelajarannya. Itulah daun-daun bila.